Oke, selamat siang semuanya. Siap. Sebelum kita memulai pembicaraan, ada pertanyaan esensial yang mau saya tanyakan kepada kalian. Kira-kira pembelajaran coding itu penting atau tidak menurut kalian? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi pembelajaran coding itu sesuatu yang sangat penting untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena itu sangat berguna untuk di SMK, misalnya di ATPR ataupun di TBSN. Misalnya kita bisa menciptakan sebuah sistem otomatis, pompa irigasi otomatis, atau sebagai alat monitoring. Jadi kita bisa monitoring kelembaban, kemudian dari suhunya, kemudian dari kelembaban tanah itu juga bisa dimonitoring dengan menggunakan IoT yang merupakan turunan dari coding. Hari ini target pemerintah adalah swasembada pangan nasional. Tetapi pada kenyataannya hari ini minat terhadap jurusan pertanian di tingkat SMK berkurang karena masih dipersepsikan menggunakan pendekatan tradisional dengan menggunakan sistem manual. Yang kedua, FAO mencatat bahwa pertanian mengkonsumsi sekitar 70% air tawar. Namun, efisiensi penggunaannya di banyak negara berkembang masih sangat rendah, terutama karena ketergantungan pada metode irigasi tradisional yang tidak presisi. Ketiga, dalam konteks Indonesia sendiri, dengan 7,5 juta hektar lahan irigasi dan 33,4 juta pekerja di sektor pertanian, tantangan utama yang dihadapi meliputi ketidakakuratan pengukuran kondisi tanah, ketergantungan berlebih pada tenaga kerja manual, dan minimnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, suhu global yang naik 1,1% derajat Celcius sejak era pra-industri menyebabkan penguatan air lebih cepat. Sementara perubahan pada curah hujan membuat prediksi kebutuhan air semakin sulit. Yang kelima, biaya terhadap biaya kerja terus meningkat, sementara produktivitas per hektar di banyak daerah masih stagnan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya adopsi teknologi pertanian yang presisi, yang berbasis Internet of Things atau IoT, yang mampu memberikan solusi nyata melalui pengukuran real time dan kontrol otomatis. Yang kedua, melalui implementasi coding, maka guru berkolaborasi dengan murid dapat mengembangkan berbagai macam proyek transformatif dalam bidang pertanian. Yang ketiga, pemanfaatan kecerdasan buatan mendorong dalam mengembangkan proyek IoT. Secara detail, solusi transformatif yang saya tawarkan adalah implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam smart farming berbasis IoT dengan mengembangkan proyek smart garden dapat mengoptimalkan penggunaan air hanya dengan mengaktifkan pompa saat tanah benar-benar kering. Yang kedua, membuat sistem monitoring real time untuk kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban udara, dan intensitas cahaya menggunakan sensor yang terhubung ke platform IoT dengan biaya efektif. Solusi transformatif yang ketiga adalah membangun antarmuka kontrol jarak jauh melalui smartphone yang memungkinkan petani mengoperasikan sistem penyiraman dari mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, hal ini sangat relevan dengan SMK Negeri 1 Belum sebagai SMK di Mamuju Tengah karena memiliki lahan pertanian yang luas dan terdapat jurusan agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura atau ATP. Oke, baik. Setelah kalian mengenali alat ini, alat pompa otomatis berbasis IoT, kira-kira apa yang bisa bermanfaat dari alat ini? Ada yang bisa jawab? Ya. Saya Pak, menurut saya alat ini sangat penting karena dapat menghemat waktu dan air, monitoring jarak jauh, pompa otomatis yang dilengkapi dengan data tanaman. Adapun komponen IoT yang digunakan dalam smart garden yang pertama adalah Arduino Uno, bertindak sebagai software untuk coding yang mana memproses semua data input dari sensor. Yang kedua, menggunakan sensor kelembaban tanah atau soil meter, mengukur jumlah air yang ada di dalam tanah.
Ketika sensor mendeteksi bahwa tanahnya kering, sensor otomatis mengirimkan sinyal ke Arduino. Yang ketiga, menggunakan modul relay bekerja sebagai saklar elektronik yang mengontrol pompa air. Yang keempat, menggunakan pompa air yang berguna untuk memompa air dari reservoir atau tangki ke pabrik setiap kali modul relay mengaktifkannya. Untuk cara kerja atau flowchart dari proyek Smart Garden ini sebagai berikut. Jadi dimulai dengan Node MCU SP8266 sebagai microcontroller membaca sensor soil master untuk mengukur kelembaban tanah. Untuk tanah di bawah 30% itu terbaca kering, sehingga pompanya akan menyala otomatis. Tetapi jika di atas 30%, pompanya akan mati atau dianggap basah. Kemudian hasil dari pengukuran itu dikirimkan kepada Blink sebagai monitor jarak jauh, baik menggunakan smartphone ataupun dengan desktop. Berikut adalah visualisasi rangkaian elektronik dari Smart Garden. Nah, untuk rangkaian elektronik dari proyek Smart Garden yang saya kembangkan seperti ini. Jadi ini menggunakan Node MCU SP8266 sebagai microcontroller. Kemudian ini adalah soil master untuk mengukur kelembaban tanah yang terhubung langsung dengan tanah. Kemudian yang ini adalah relay untuk mengatur aliran listrik dari pompa. Kemudian ini adalah pompanya yang mana nanti akan menarik dari reservoir kemudian memompakannya kepada tanaman. Untuk implementasi coding dengan berbantuan kecerdasan buatan pada proyek Smart Garden dengan menggunakan software Arduino IDE itu ditampilkan sebagai berikut. Untuk tampilan Blink pada desktop ditampilkan sebagai berikut. Untuk tampilan Blink pada smartphone juga ditampilkan sebagai berikut. Sebagai refleksi, proyek Smart Garden ini sangat penting karena hasil monitoring sangat dibutuhkan dalam bidang pertanian, khususnya jurusan ATPH tingkat SMK sebagai sumber informasi dalam menentukan kualitas tanaman. Yang kedua, murid SMK dapat menggunakan data-data hasil monitoring secara real time untuk melihat pengaruh intensitas cahaya, suhu, dan kelembaban terhadap tanaman. Yang ketiga, dengan bantuan sensor soil master, murid dapat dengan mudah mengukur kebutuhan air dari tanaman secara otomatis. Yang keempat, selain memberikan kemudahan, proyek Smart Garden ini dapat menghasilkan pertanian yang presisi dan efisien. Proyek Smart Garden juga sangat relevan dengan pembelajaran mendalam yang mana pembelajaran di kelas dilakukan secara berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Aspek berkesadaran terletak pada kesadaran murid tentang pentingnya proyek pertanian yang transformatif di SMK untuk pengolahan pertanian secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk aspek bermakna terletak pada kegiatan murid dapat secara aktif dan mandiri maupun berkelompok dalam mengembangkan proyek IoT yang transformatif yang mana dapat menggunakan model project based learning. Kemudian, aspek menyenangkan terletak pada penggunaan smartphone yang berbasis digital yang mana bisa dimonitoring dan dikontrol secara jarak jauh. Menurut saya bahwa pompa otomatis berbasis IoT ini adalah sangat bermanfaat dan efisien. Kenapa? Karena keunggulannya adalah menggunakan sistem yang otomatis dan dapat dikontrol melalui HP. Dan ini juga tentunya memberikan motivasi kepada anak-anak peserta didik baru nanti untuk bisa mendaftar di SMK 1 Budong-Budong. Bagi guru IPA di ATPH, penggunaan pompa otomatis ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sehingga akan menarik minat-minat masyarakat nanti untuk menyekolahkan anaknya di jurusan-jurusan pertanian yang ada di SMK. Selain itu, pompa otomatis ini juga sudah dilengkapi dengan sistem otomatis secara real time yang berbasis sebagai guru di jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, menurut saya alat ini sangat bermanfaat digunakan dalam kegiatan budidaya tanaman. Nah, adapun salah satu manfaatnya yaitu bisa menghemat air dan bisa digunakan atau dimonitoring dalam jarak jauh.